Bayangkan setelah berminggu-minggu menunggu, setelah berbagai kabar simpang siur berseliweran di televisi, WhatsApp dan media sosial, akhirnya hari ini muncul perkembangan yang benar-benar ditunggu. Update resmi dari Menkeu terkait kenaikan gaji dan potensi pencairan, rapel bagi pensiunan ASN TNI dan Polri pada akhir November ini. Selama beberapa bulan terakhir, jutaan pensiunan di seluruh Indonesia sebenarnya tidak sekadar menunggu kabar, mereka menunggu kejelasan tentang berapa besar hak yang seharusnya mereka terima, kejelasan apakah penyesuaian gaji tahun ini benar-benar akan berpengaruh pada besaran, pensiun, dan yang paling penting, kejelasan kapan rapel, yang selama ini disebut-sebut dalam berbagai diskusi. Itu benar-benar akan cair. Banyak yang merasa bingung. Karena tiap hari muncul berita berbeda, ada yang bilang sudah hampir cair, ada yang bilang masih harus menunggu harmonisasi aturan, dan ada pula yang menunggu pengumuman resmi dari Taspen maupun Kemenko. Di tengah semua kebingungan itu, satu hal tidak berubah, harapannya tetap sama. Para pensiunan menginginkan informasi yang jujur, jelai dan berdasarkan sumber resmi. Not sekedar rumor, dan hari ini, perkembangan terbaru itu akhirnya disampaikan. Menko memberikan penjelasan yang menjadi acuan penting untuk memetakan apa yang sebenarnya sedang disiapkan pemerintah pada penghujung November. Ini penjelasan ini tidak hanya menyentuh soal arah kebijakan gaji, tetapi juga bagaimana mekanisme penyesuaian pensiunan akan diproses, termasuk alur rapel jika memang terdapat selisih pembayaran yang harus diberikan. Update ini menjadi penting karena menyangkut hal yang sangat mendasar, kesejahteraan mereka yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini. Setiap keputusan yang keluar dari Kemenkeu tidak sekedar angka di atas kertas, tetapi berpengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari para pensiunan, dari biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga, hingga kondisi ekonomi keluarga. Dan itulah mengapa video ini dibuat, supaya Anda mendapatkan penjelasan yang ringkas, runtut, dan tidak menyesatkan. Kita akan mengurai perkembangan terbaru dari Menko, apa saja poin pentingnya, bagaimana pengaruhnya terhadap gaji pensiunan, serta apa langkah yang mungkin terjadi. Dalam rapat minggu ke depan, mari kita masuk ke informasinya secara jelas dan apa adanya. Setelah update terbaru dari Menkeu, yang menjadi dasar penjelasan kita tadi, kini saatnya kita mengurai satu persatu apa saja yang sebenarnya sedang terjadi di balik kebijakan pemerintah terkait pensiun, kenaikan gaji, dan kemungkinan pencairan rapel menjelang akhir November ini. Banyak dari Anda yang mungkin sudah mengikuti lini masa berita sejak beberapa bulan lalu, entah dari Taspen pemberitaan media nasional atau spinjel lapad dan sepayabak Kementerian Po. Namun tetap merasa bahwa potongan-potongan informasinya belum utuh, dan itu wajar. Kebijakan pemerintah, apalagi yang berkaitan dengan anggaran, biasanya melewati proses panjang dari perencanaan penyesuaian, perhitungan fiskal hingga pengesahan. Proses itu tidak jarang menimbulkan banyak persepsi yang berbeda-beda di masyarakat. Terlebih bagi para pensiunan yang sangat berharap kabar baik datang lebih cepat. Nah, jika kita melihat perjalanan isu ini sejak awal tahun, sebenarnya pemerintah sudah memberi sinyal bahwa penyesuaian gaji ASN tahun ini akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada pensiunan. Namun sinyal itu tidak otomatis berarti dana tersebut langsung cair, karena sistem pensiun Indonesia memiliki perhitungan sendiri, terutama dalam mekanisme pengaturan manfaat pensiun. Itulah sebabnya setiap kali ada kenaikan gaji pokok, Taspen harus menghitung ulang hak pensiun para penerima manfaat berdasarkan regulasi dan struktur gaji terakhir yang digunakan sebagai dasar pensiun. Disinilah biasanya muncul jeda waktu yang membuat para pensiunan bertanya-tanya, mengapa prosesnya terlihat lambat? Dalam beberapa minggu terakhir, intensitas pemberitaan meningkat karena akhir tahun memang menjadi momen penting bagi Kementerian Keuangan. Pada periode seperti ini, pemerintah biasanya merapikan kembali alokasi anggaran, menyesuaikan pos-pos belanja, termasuk yang berkaitan dengan pembayaran manfaat pensiun, dan saat inilah banyak orang mulai berharap apakah akhir November akan menjadi titik terang bagi para pensiunan. Penjelasan Menko yang dirilis kali ini dianggap sebagai acuan, karena pemerintah sudah mulai menyiapkan laporan akhir tahun dan memproyeksikan apa saja yang bisa atau tidak bisa dilaksanakan sebelum tahun anggaran selesai. Hal yang menarik dalam perkembangan ini adalah bagaimana pemerintah mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Kita semua tahu bahwa belanja negara tidak hanya untuk pensiun atau gaji ASN,
tetapi harus dialokasikan ke berbagai sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan infrastruktur, bantuan sosial, dan kebutuhan strategis lainnya, si itu sehingga pendela pemengke bejabu menggar, madi. Karena dari sana kita bisa membaca arah kebijakan, termasuk bagaimana prioritas pemerintah dalam menyesuaikan hak pensiunan ketika seorang menteri keuangan berbicara mengenai belanja pegawai dan penyesuaian manfaat pensiun. Itu bukan sekedar informasi teknis, tetapi sinyal mengenai kesiapan anggaran negara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Di sisi lain, bagi para pensiunan, informasi seperti ini bukan sekedar angka dalam dokumen. Resmi ini menyangkut kehidupan nyata, kebutuhan sehari-hari, biaya obat perawatan kesehatan, dan rasa aman finansial di usia senja. Setiap rupiah yang diterima dari pensiun bukan hanya menjadi bantuan ekonomi, tetapi juga pengakuan atas jasa yang telah diberikan selama puluhan tahun. Karena itu ketika kabar mengenai rapel mencuat, banyak yang langsung berharap bahwa ini bisa menjadi angin segar untuk menutup kebutuhan menjelang akhir tahun. Tidak sedikit pula yang berharap dapat menggunakan dana tersebut untuk persiapan keluarga di bulan-bulan mendatang. Terutama menghadapi tahun baru, penjelasan Menko kali ini membuka sedikit ruang kejelasan karena memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah memetakan proses administrasi terkait kenaikan gaji dan dampaknya bagi pensiunan. Dalam uraiannya, Menko menekankan bahwa setiap perubahan struktur gaji yang telah diputuskan pemerintah pasti membutuhkan harmonisasi antar instansi. Itu berarti kementerian harus menyelaraskan data, menghitung selisih pembayaran yang harus dirapel, memastikan kesesuaian dokumen hukum, dan berkoordinasi dengan Taspen untuk memastikan bahwa seluruh penerima manfaat mendapatkan haknya secara tepat. Banyak pensiunan yang tidak mengetahui betapa kompleksnya proses di balik layar ini. Misalnya ketika sebuah regulasi disahkan, bukan berarti dana langsung mengalir ke rekening individu. Sistem pensiun harus membaca ulang data pensiunan, menyesuaikan golongan terakhir, menyesuaikan formula manfaat, hingga mengonfirmasi kembali daftar penerima aktif. Itulah mengapa proses rapel sering membutuhkan waktu tambahan. Namun kabar baiknya, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa penyelarasan ini sudah memasuki tahap akhir. Artinya pemerintah sudah menjalankan sebagian besar proses administratif dan kini tinggal menyesuaikan rincian teknis sebelum diumumkan secara lebih konkret. Perkembangan seperti ini biasanya menjadi tanda bahwa keputusan final sudah semakin dekat, dan bagi para pensiunan semakin cepat informasi ini keluar, semakin baik karena memberikan kepastian sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar harapan tanpa dasar. Selain sisi administratif, ada pula faktor informasi publik yang ikut mempengaruhi suasana. Banyak pensiunan mengaku bingung karena berita yang beredar di media sosial sangat beragam. Ada yang menyebut bahwa rapel sudah pasti cair pada minggu tertentu. Ada yang mengklaim bahwa kenaikan gaji sudah ditetapkan ke angka tertentu. Padahal bersenggyan informasi tersebut tidak memiliki dasar resmi. Disinilah pentingnya mengikuti perkembangan dari Kementerian Keuangan dan Taspen secara langsung, karena dua lembaga inilah yang berwenang memberikan informasi autentik mengenai pensiun dan manfaat yang melekat di dalamnya. Menko dalam beberapa kesempatan juga menegaskan bahwa pemerintah selalu mengupayakan transparansi, terutama dalam isu yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana proses lanjutan setelah update terbaru ini? Jika kita membaca pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, biasanya setelah Menko memberikan penjelasan seperti ini, instansi terkait segera merampungkan aspek teknis. Ini bisa berarti finalisasi perhitungan rapel, sinkronisasi data, atau persiapan pengumuman resmi berikutnya. Meskipun belum ada tanggal pasti yang disebutkan dalam update Menko, momentum akhir November bisa menjadi indikasi bahwa pemerintah ingin mempercepat proses sebelum memasuki masa penyusunan akhir tahun anggaran. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik bagi para pensiunan yang sudah menunggu dalam waktu cukup lama. Jika kita melihat dari sisi psikologis, penantian panjang seperti ini tentu melelahkan. Banyak pensiunan yang setiap hari mengecek berita, bertanya kepada sesama teman pensiunan, bahkan menghubungi kantor cabang, Taspen hanya untuk memastikan apakah ini sudah ada perkembangan baru. Menariknya di balik seluruh kekhawatiran itu, ada rasa optimisme yang masih bertahan. Rasaku bahwa pemerintah pada akhirnya akan memberikan hak yang memang seharusnya diterima, dan optimisme itu kini diperkuat oleh update terbaru Menko yang memberikan gambaran lebih jelas mengenai
Arah kebijakan jika update yang diberikan